Kayak kita lanjut ya, Sabrina, tadi kan itu ya di TK ada cewek ada cowok, pakainya sama dia kan tadi big book. Iya. Kalau misalkan sulit itu ya, kalau di TK tuh lebih sulit apa sih ngajarinnya gitu, anak cewek anak cowok? Lebih sulit ke anak cowok. Kalau cowok itu, kalau cewek lebih gampang ya. Kalau untuk mengenal huruf itu lebih banyak ke cewek. Kalau cowok itu dia emang kan saya udah bilang ya, kalau cowok itu identiknya warna, dia seneng berwarna-warna, kayak warna cerah, kayak merah, hijau gitu-gitu, dia warna kuning, dia lebih kalau huruf seperti ini ya bu, katanya gitu. Kalau itu anak cowok ya. Tapi kalau cewek mah dia nggak menghiraukan warna, yang penting dia tahu huruf, seperti hurufnya misalnya bentuknya, kalau kita bilangnya kalau L itu kan tongkat kakek terbalik. Kalau buat cewek seperti itu, tapi kalau cowok itu warna seperti itu. Lebih warna berarti Iya. harus yang terang-terang ya kalau Iya, kalau tuh ya? cowok emang identiknya kan berbeda dengan cewek. Lagi juga masih banyak yang kurang mengenal angka juga. Oh di TK itu Iya. cewek cowok? Iya, semuanya angka dia kurang. Saya juga bingung sampai saya nanya ke orang tuanya sama wali kelasnya. Saya kan bukan wali kelasnya ya, saya guru pendamping di situ. Jadi saya kalau setiap Senin saya ke kelas B1, ntar Selasa saya ke B2. Jadi saya tahu kalau B1 ini seperti ini anaknya, B2 seperti ini anaknya. Jadi saya memperbandingkan kan ya. Anak ini kalau kelas B1 identiknya kebanyakan cowok, tapi cowoknya itu anak itu banyak yang kagak bisa huruf angka. Kalau B2 itu paling baca doang, kurang dia. Kalau angka udah bisa, alhamdulillah. Kalau angka udah Iya, apalagi kayak kan angka itu kan kayak misalnya huruf itu kan kayak vokal kan ada A I U E O, itu banyak yang kagak bisa. nggak bisa mengucapkan atau Iya, jadi mengucapkan bisa, tetapi untuk menulis aja dia dikte itu belum bisa, benar-benar kagak bisa dia. Ya kita sebagai guru ya harus benar-benar membimbing dia dari nol banget. Padahal kan di rumah itu harus persiapkan guru itu tinggal melanjutkan di sekolah, tapi ini salahnya orang tua. Jadi orang tua itu menyalahkan guru, kan guru itu seharusnya membimbing katanya. Salah, sebagai orang tua itu harusnya orang tua itu di rumah mengajarkan juga kan, jangan mengandalkan guru di sekolah aja. Harusnya seperti itu kalau menurut saya sebagai guru pendamping ya. Tapi kalau di kelas A ada satu anak yang kagak bisa berbicara sama sekali, nggak bisa bicara tuh ngaruh atau itu kayaknya ngaruh ya dari orang tuanya selalu cuek. Kalau dibilang cuek banget, dari pakaiannya aja dia nggak diperhatikan, orang teman-temannya aja berseragam dia tidak. Padahal untuk biaya sekolah dia sudah lunas. Secara finansial iya udah lunas. Dari keuangan dia sudah lunas semua. Tapi anehnya saya nanya sama guru wali kelasnya, ya memang orang tuanya terlalu cuek. Untuk baca semua huruf dia juga kalau bisa terbata-bata ngomong. Kalau udah ngobrol sama teman, iya sama terbata-bata. Cadel iya, terbata-bata iya. Bahkan ada satu anak itu doang yang selalu diperhatikan. Terus kalau di kelas B2 itu ada anak yang dibilang spesial ya, dibilang SLB gimana ya. Sebagai orang tua kan nggak mau ya anaknya dibilang berkebutuhan khusus. Sebagai orang tua juga maunya anaknya normal, tapi ya begitu. Tapi anaknya cepet nangkep sih dia, karena emang orang tuanya terlalu perhatian, dilesin ke bimbang. Malah yang saya bilang anak istimewa itu sama anak yang normal lebih baik anak yang SLB itu ketimbang anak yang normal. Anak yang normal itu malah angka aja kagak bisa, bener-bener kagak bisa dia tuh. Makanya saya sampai bilang ke wali kelasnya, kok bisa ya bukan. Terus kata wali kelasnya, iya karena orang tuanya kurang perhatiannya, kurang kasih namanya anak kecil ya, dia kan butuh bimbingan orang tua kan ya. Tapi namanya orang tua udah kerja, udah fokus kerja, saya mendingan kerja nyari duit, taunya kan orang tua ngasih bayar sekolah anaknya, biarin ada yang itu. Sebenarnya bagi saya itu salah. Saya sampai bilang ke guru wali kelas sebenarnya itu salah. Terus kata wali kelasnya, iya memang salah bu sebenarnya, tapi ya bagaimana ya, katanya gitu. Saya juga bingung, katanya gitu. Tapi udah sempat diobrolin sama orang tua siswanya? Sudah pernah. Saya wali kelas itu urusan wali kelas kan ya. Saya mah kan guru pendamping tidak berhak. Saya cuma ngasih saran seperti ini bu, ya saya sampai dia ngasih ke
wali kelasnya kata ke orang tua muridnya, ini anak lebih baik dilesin lagi. Memang sih dilesin lagi, dia kurang motorik penekanannya tuh kurang. Jadi motoriknya. Nah kalau setiap nulis gimana ya, dia padahal udah dikasih titik-titik nih di buku sama wali kelasnya, dikasih contoh. Nah tapi anaknya itu malahan kurang penekanan penulisnya juga kurang jelas, malah lebih bagusan anak yang istimewa itu. Iya, padahal dia kalau dibilang apa sih, kalau bercanda ya memang bercanda banget anaknya. Kalau sudah dibilang memang iya, apalagi dia sih tantrumnya itu benar-benar tantrum banget kalau memang lagi benar-benar. Siapa yang anak istimewa itu ya. Kalau udah ditantrum udah wali kelasnya nggak bisa, harus orang tuanya menghandle. Maka saya sampai bingung, kok bisa ya anak yang istimewa lebih kelihatan normal gitu ketimbang yang normal malah begitu. Sampai saya nanya ke wali kelas, kepala sekolah, terus akhirnya ya mungkin ya bagaimana ya Bu, sampai saya bilang gitu kan sama wali kelasnya. Dia juga bingung katanya gitu. Coba kan dia juga tahu kalau saya bimbingan konseling, coba ibu yang gituin ya makanya saya menggunakan media Big Book ini, saya memanfaatkan media Big Book ini, siapa tahu bisa merubah anak-anak yang di TK itu ya. Tapi kalau anak yang istimewa ini pakai media Big Book juga ini ngaruh juga? Kurang tahu, dia sih udah paham, huruf udah paham, mudah-mudahan udah paham kan. Dia itu dilesin Gimba, dilesin, terus lesin bahasa Inggris, orang tuanya perhatiannya terlalu itu emang. Terus dia juga berobat sih ke psikiater katanya. Gitu. Iya, langsung berobat dia ke ya gitu. Mungkin ibunya, orang tuanya ini kali ya, karena udah tahu anaknya seperti itu, oh saya harus ngasih yang terbaik, nggak mau anak saya udah berkebutuhan khusus tapi juga jadi akan minim pengetahuan, minim knowledge, makanya penjelasin gitu kali ya. Seperti makanya saya kok aneh ya, anaknya normal malah begini. Orang tuanya katanya sih sibuk kerja, duit yang diperlukan duit, padahal kan anak itu butuh orang tua, butuh motivasi orang tua. Kalau orang tuanya seperti itu, anaknya mau gimana? Saya suka mikir seperti itu. Anak sekecil itu loh, maksudnya anak SD aja harus perlu perhatian orang tua, gimana anak yang usia dini yang masih di bawah 7 tahun. Padahal dia pengen menunjukkan, saya bisa nih mah gitu kan, saya bisa nih bun gitu, tapi orang tua lebih cuek, nggak menanyakan misalnya sekolah tadi habis kegiatan apa deh, nggak pernah, orang tuanya tidak pernah. Iya, makanya kadang dia cerita, kadang dekat sama saya kan ya, kalau saya lagi di kelas apa B1 B2 dia sering cerita, namanya anak kecil itu ya, ibu udah punya anak belum, saya bilang begitu kan. Nah emang kenapa kamu nanya gitu? Enggak, masa aku nggak dikasih kasih sayang dari mama? Lah kok bisa? Ya kalau aku udah punya adik. Oh berarti kasih sayangnya harus berbagi ke adik, aku sampai bilang begitu. Tapi kan aku juga mau diperhatiin Bu, katanya gitu. Aku belajar aja selalu sendiri, padahal dia ada kakaknya, tapi kakaknya tidak mau mengajarkan. Jadi masing-masing gitu. Emang sih orang tuanya cowok itu udah nggak ada, bapaknya nggak ada, udah nggak ada. Ada satu anak yang bapaknya udah meninggal. Dia sampai aku sebenarnya masih pengen kasih sayang dari ayah Bu, katanya gitu, tapi ayah udah nggak ada, katanya gitu. Tapi sekarang mama malah fokus ke adik, kamu nggak boleh gitu, saya sampai bilang begitu kan, adikmu juga butuh kasih sayang mama, gitu. Mama juga sayang kok sama kamu harus tunjukin prestasi kamu ke mama, kalau kamu bisa. Sampai aku kasih itu apresiasi sama dia kan, sampai setiap hari Jumat saya kasih coklat, saya kasih ciki, sampai dia biar oh masih ada loh yang perhatian sama saya gitu, meskipun bukan orang tua kandung saya yang dibilang saya belum punya anak, yang belum punya anak, tapi saya kalau ngeliat anak kecil seperti itu ya sedih dibilang. Apalagi dia huruf agak ngerti, baca juga masih terbatas, apalagi kayak huruf vokal aja dia ayu juga nggak bisa. Itu emang harus sering-sering olah vokal gitu ya. Untuk menyebut aja kayak susah gitu, untuk kalau untuk gitu. Menyebut dia bisa,
Tapi kalau huruf misalnya kita bilang coba tulis A, dia bingung. A itu seperti apa Bu? Beda-bedain. Padahal saya udah bilang A itu kan ada warna yang saya gunakan Big Book itu. A ini ada warna merah loh. Terus malah lebih yang ngerti anak istimewa itu, sampai dibilang ih kamu bohong banget sih, sampai anak orang istimewa itu ngomong begitu. Kata saya, hei nggak boleh begitu sama teman. Saya bilang nggak ada anak di dunia ini yang bloon gitu. Saya bilang semua anak itu pintar, aku bilang gitu kan. Terus emang bener Bu, dia ngomong gitu. Tidak ada nak, aku bilang begitu kan. Terus kalau kitanya rajin apa sih giat gitu belajar, ada motivasi juga, anaknya pasti kan giat kan ya. Nah terus anaknya juga ngomong, ya Bu aku mau belajar. Apa aku bilang, janji ya kalau kamu. Nah tadi kan Sabrina udah ngajar, udah bisa ngadepin anak-anak yang katanya berkebutuhan khusus, terus tadi ada anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus tapi dia nakal gitu ya. Nah kalau sekarang nih buat karir Sabrina sekarang udah ngambil BK, tapi udah apa ya, udah terlanjur juga kan ngajar di TK gitu ya. Bella selanjut pendidikan gitu. Untuk karirnya gimana tuh? Apa yakin masih melanjutkan sebagai guru TK atau gimana? Saya sih pengennya ke jenjang yang lebih ya dari TK kayak SMP. Saya pengen tahu permasalahannya kalau di SMP itu seperti apa. Apalagi SMA. Apalagi kan kalau SMP itu zaman-zamannya anak baru remaja. Ya kan pasti banyak tuh ya permasalahannya ya. Kalau permasalahan itu pasti permasalahan kayak pendidikan pasti ada. Namanya SMP itu kan ada yang giat belajarnya, ada yang tidak. Apalagi kalau udah kenal tentang percintaan kan pasti banyak. Namanya anak remaja baru kan ya. Kalau SMK tuh lebih kan ya. Kalau SMK itu kan jenjang dewasa dia. Pasti saya pengen ngalamin kalau jadi guru-guru seperti itu. Tapi kalau TK ya saya kalau di TK itu niat saya untuk apa sih ya, saya kan baru mengajar nih di TK. Oh kalau dunia pendidikan itu seperti ini ngajarnya, jadi guru itu seperti ini. Saya juga baru tahu. Saya kan seharian saya awalnya saya jadi guru les privat biasanya ya, privat kayak anak SD gitu ke rumah Kalis gitu. tuh Iya, nggak tentu juga sih, kalau nggak kalistung juga ya kayak anak SD, kayak misalnya dia mau les Bu, saya mau les ya selesai. Tapi saya kagak matokin tentang harga. Ada tetangga saya yang kelas 6 itu sebenarnya gimana ya, dibilang ke anak istimewa juga bukan, anak normal juga bukan, gimana ya, dia huruf bener-bener udah kelas 6 tapi tidak bisa baca. Nggak, saya bingung. Kelas 6 SD? Iya, kelas 6 SD. Saya sampai bingung, kok nih anak kagak bisa. Emang sih, apa sih orang tuanya juga lebih gimana ya? Oh, orang tuanya lebih bangga kalau anak saya bisa loh naik kelas, padahal kan kemampuan anaknya itu jauh di bawah rata-rata, ya kan? Sebenarnya sebagai orang tua itu kalau anaknya naik kelas itu jangan berbangga hati. Kalau menurut saya ya. Ya, nah makanya saya bilang, kok sampai saya bingung, kok ada ya orang tua anaknya naik kelas berbangga hati. Orang mah lihat prestasi anaknya seperti apa di sekolah, tanya sama gurunya kegiatan anaknya, keseharian anaknya seperti apa di sekolah. Seharusnya sebagai orang tua seperti itu. Saya sih sampai nanya begitu kan ya, masa anaknya aja nggak diperhatikan, baca aja bener-bener nggak bisa, padahal udah kelas 6. Sampai saya bingung di situ. Sampai saya dia manggil saya kakak, tolong bantu dong, anak saya nggak bisa baca loh. Terus kalau masalah biaya saya bakal lakuin berapa aja. Sampai saya bilang, nggak usah Bu, saya nggak pernah budgetin harganya, yang penting anak ibu bisa baca, bisa nulis. Apalagi kan tahun depan nih anak nih bocah kan ya, namanya anak nih bakal jenjang SMP. Gak mungkin dong guru SMP-nya bener-bener kayak jadi apa sih, pelajaran buat guru-guru SMP. Seharusnya guru SMP itu untuk melanjutkan. Ntar malah yang disalahkan guru SD dong, ya kan? Berarti untuk sekarang mah Sabrina udah pede gitu untuk beda ngajar, beda kuliah, jadi udah semangat nih kuliahnya. Udah, alhamdulillah Bu. Lanjutin ya Sabrina ya. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama.
Jadi untuk sekarang mah Sabrina udah nggak bingung, udah nggak pusing, tapi ngerasa sedih nggak sekarang? Alhamdulillah sudah tidak ibu. Sudah tidak. Oke, kalau menurut ibu ya emang kalau saran dari ibu ya butuh saran nggak nih Sabrina ini? Betul lah Bu, untuk semangat saya untuk Ya depannya. kalau dari ibu pribadi sih ya kamu emang harus bisa menghandle itu semua. Apalagi sekarang mamah, mumpung mamah papa kamu udah setuju nih kamu ngambil bikan, itu ambil kesempatan terbaik buat kamu tuh. Terus apalagi kakak nih, kakak udah semangat banget kan membiayain apa Kuliah. kuliah kamu. Nah, jadi kamu gak mau kan semuanya itu sia-sia. Jadi aku harus buktiin nih ke kakak aku nih, kakak udah ngeluarin tenaga, ngeluarin duit, capek cuma buat aku adiknya, gitu. Aku harus buktiin nih bahwa aku bisa jadi konselor. Ya kalaupun nantinya aku nggak bisa jadi konselor, seenggaknya ilmu yang sudah aku dapetin, ilmu yang sudah aku pelajarin bisa berguna di bidang apa aja. Walaupun nantinya nggak bakal di bidang pendidikan, kan bisa di apa aja kan, Iya. di kantor. Di kantor pun juga ilmu kebekaan pun juga diperlukan kan, apalagi namanya emosi, cara menangani teman sebelahnya atau HRD-nya atau ketika bosnya sepanen gitu kan ya. Kita sebagai yang udah mempelajari tentang kebekaan, kita bisa lah menghandle itu semua, itu bisa lah mengatur, mengkotak-kotakan perasaan kalau kata dosen ketika saya kuliah ya biasanya. Tapi untuk kelanjutannya gitu ya Sabrina ya, ketika Sabrina ada hambatan-hambatan gitu, orang pertama yang Sabrina hubungi itu siapa sih? Kalau ada masalah selain konselor ya, ini di lingkup keluarga kakak. Emang saya terlalu dekat sama kakak. Kalau sama ibu ya baru-baru ini pas zaman-zaman SMK, pas sekolah gitu, saya kurang dekat sama ibu. Takutnya ketika Mas Sabrina cerita biasanya namanya ibu Iya, tadinya sedih ya. tapi ibu saya tadinya awalnya nggak scare dari pas saya sekolah. Berarti dulu nggak begitu kan? Enggak. Sekarang. Karena kan apa ya, ngurusin ponakan saya yang kurang kasih sayang dari mamahnya, mungkin fokus ke dia. Anak dari kakak maksudnya? Iya, yang udah meninggal. Jadi dia fokus ke situ mungkin. Jadi saya ngertiin. Jadi saya kalau cerita apa-apa ke kakak yang tahu semua. Sampai sekarang pun masih Kalau sekarang bisa ke kakak sama gitu. Kalau untuk sekarang ini. Tapi kadang merasa ini nggak Sabrina kalau mama kalau lebih ini ya perhatian sama cucunya gitu. Merasa ini nggak sih? Kalau pas awal saya kan lagi tuh kakak saya meninggal pas saya SD ya. Pas zaman namanya bocah SD ya, rasa iri pasti ada awalnya, tapi saya berpikir lagi yang butuh kasih sayang itu bukan saya aja, ponakan saya juga butuh sayang, apalagi orang tuanya udah nggak ada, seorang ibu, dia butuh banget kehangatan seorang ibu. Ya udah saya akhirnya oh ya sudahlah, biarkan. Apa sih ibarat mah sebenarnya kan cucunya itu manggilnya nenek karena udah tersering dari bayi, ya manggilnya ke orang tua saya seperti saya memanggil. Iya, jadi ya udahlah, buat apa diirikan sama ponakan sendiri. Saya juga udah berpikir, apalagi pas SMK udah berpikir dewasa ya. Kalau untuk kasih sayang kan saya bisa bukan dari orang tua aja, dari kakak, dari abang. Alhamdulillah abang saya juga support juga ke saya seperti itu. Ya untuk yang ngasih motivasi mas sebenarnya banyak ya, cuma kadang sebenarnya ngerasa kayak aduh ilmu kebekaan gue berguna nggak sih ke depannya gitu. Kalau untuk ini solusi dari saya emang selain seminar atau webinar emang harus ikut workshop, karena nanti kalau ketika Sabrina ikut workshopnya sih banyak sih macam-macam. Ketika ikut workshop tuh kadang kita langsung praktik, dilatih langsung praktik. Itu ada pelatihnya, ada coachnya. Jadi gini Sabrina, tadi kan ibu udah ngasih solusi, saran sih lebih tepatnya, atau mungkin dari Sabrina butuh solusi lain atau gimana? Saya kesini lagi untuk menemui ibu. Saya ingin mendapat motivasi dari ibu seperti apa ya, biar saya tidak bingung lagi untuk memilih karir saya seperti apa nanti ke depannya. Kalau setelah ibu teliti dari awal Sabrina kesini ya, katanya Sabrina tuh
saya waktu awal-awal ngajar TK saya nggak bisa bu, saya malu. Tapi ternyata ketika saya jalanin, oh ternyata gini jadi guru BK ya, oh ternyata gini jadi kalau misalnya kita ngajar TK ya. Jadi kalau saran dari saya nih ya, emang mau sesulit apapun tantangan yang kamu jalanin, yang kamu hadapin, ya udah ini aja, dihadapin aja. Misalkan ada tantangan di depan kamu, ya udah kamu lanjutin aja tantangan itu, lanjutin aja. Nggak usah kamu nggak mau takut ntar gue nggak bisa lagi gimana nih. Ya udah kamu jalanin aja, kamu hadapin aja, kamu lanjutin aja itu tantangannya. Nanti kan ke depannya kan yang namanya tantangan pasti kan ada pembelajaran dari situ tuh sedikit yang tadinya bisa, yang tadinya nggak bisa, lama-lama Sabrina bisa. Yang tadi kata Sabrina bilang itu, saya waktu awal-awal ngajar takut gue, malah gue nggak berani, malu. Ternyata begini asik juga ya. Sama seperti halnya guru BK, mungkin di awal-awal sekarang Sabrina takut karena yang Sabrina lihat mungkin ini hanya ketakutan aja. Coba Sabrina mencoba untuk melihat kelebihan kalau Sabrina menjadi guru BK, kan di situ Sabrina punya motivasi tersendiri. Jadi intinya tuh mau sesulit apapun tantangannya, kalau Sabrina hadapi dengan legowo ya, lega perasaannya tuh, nggak usah netting lah, udah positive thinking aja. Insya Allah hal-hal baik akan tertuju kepada Sabrina, karena sekarang tuh ya kita bermain dengan mindset kita harus bermain ya Sabrina. Jadi seperti itulah, karena terkadang ibu pun juga seperti itu. Gini, ibu bilang seperti ini karena apa yang ibu omongin karena itulah yang biasa ibu alamin, pernah ibu alamin gitu, makanya ibu mau nge-share aja ke kamu gitu. Kalau dari solusi yang tadi ibu jelasin nih, Sabrina berani nggak sih untuk melakukan action itu? Untuk melakukannya ya saya berani aja bu, Berani aja karena saya senang tantangan ya. Kalau menurut saya iya, menurut saya apa yang saya lakukan itu sebuah tantangan. Wah bagus nih buat saya. Sekarang gue mau tanya, seandainya di tantangan itu Sabrina punya hambatan, ternyata ada hambatan nih, apa sih yang akan Sabrina lakuin untuk mengatasi hambatan ini? Atau enggak, bagaimana Sabrina menghadapi tantangan ini seperti apa, menghadapi hambatan ini seperti apa? Gimana kalau dari segi Menurut Sabrina? saya masih bingung ya. Kalau menurut ibu hambatan itu seperti apa sih? Hambatan itu contohnya tuh kayak gini, misalkan kita lagi enak-enaknya nih ngejalanin karir kita, misalkan kita lagi lancar-lancarnya lah ngajar di TK ya kan, Sabrina kan di TK kan, pada suatu ketika Sabrina nggak boleh ngajar TK, kata calon Sabrina, ngapain sih ngajar TK, gajinya kecil gitu kan, pasti digituin kan, itu hambatan kan termasuknya. Kok dihambat gini sama calon aku, harusnya kan calon aku mensupport gitu lah, aku harus gimana ya gitu. Ya kamu omongin lagi sama si calon kamu ini bahwa yang kamu jalani sekarang tuh nggak hanya serta merta hanya uang aja gitu kan. Yang namanya jadi guru tuh kita mah harus ikhlas kan, harus mulia gitu kan, nggak hanya khusus uang aja. Hidup kalau misalkan cuma materi aja juga bakalan kayaknya nggak ada rasa syukurnya deh, akan terus berkurang, akan terus merasa berkurang. Hal itu sih menurut saya hambatan yang seperti itu. Kalau Sabrina gimana? Selama ini ada hambatan nggak ketika ngajar di TK itu? Menurut sih untuk saat ini tidak ada hambatan ya. Tapi kalau untuk saya bilang karir saya masih bingung. Iya, masih bimbang kalau menurut saya untuk saat mau ini. jadi guru BK atau mau jadi guru TK ya. Tapi saya udah nyaman di TK, tapi saya pengen tantangan lebih lagi jadi guru BK. Tapi kan bisanya nih kan, kalau di TK tuh setahu saya di TK tuh nggak full time kan, kayak dari pagi sampai siang aja gitu kan. Iya, emang kita belajar dari jam 6 sampai jam 12 siang. Jam 12 siang, berarti kan ada kemungkinan masih ada waktu lah ya, siang sampai sore untuk mungkin Sabrina nantinya kalau udah punya gelar S2 PPK ya, itu kan katanya bisa buka praktik atau konseling online juga bisa kan, sembari nyambi ngajar TK juga bisa kan. Terus sambil mengkonselingin orang tua murid juga bisa banget.
Sabrina. Jadi sebenarnya sih bisa Sabrina handle dua-duanya ya. Kalau memang Sabrina punya basic, punya kemauan, punya tekad yang kuat buat ngejalin itu dua-duanya. Apalagi kan dua-duanya emang sangat mulia sih. Yang pertama anak kecil ya, Iya. kita sebagai ibu gitu, sebagai ibu juga, kakak juga. Yang kedua konselor, kita ngebantu permasalahan mereka juga, permasalahan seorang tua murid juga. Itu juga sama-sama mulia Sabrina. Seperti itu. Kalau untuk kedepannya itu seperti apa ya Bu? Misalnya saya kan guru BK, tetapi bisa kedepannya kalau saya tidak jadi guru BK itu bagaimana ya Bu? Kalau misalkan ternyata nggak jadi guru Iya. BK, tapi ternyata Sabrina udah S2 BK, S1 Iya. BK gitu. Ya kalau menurut ibu pribadi ya, ilmu yang Sabrina dapetin itu nggak hanya untuk BK aja gitu. Bisa kok di ranah dunia sosial, nggak hanya untuk di BK aja, bisa kerja di lembaga, bisa kerja di perkantoran. Karena nggak hanya BK tuh nggak hanya bergerak di bidang kebekaan aja. Kalau misalkan di kantor nih, Sabrina S2 BK, misalkan Sabrina mau misalkan Sabrina kerja di bagian apa ya, biasanya tuh kalau untuk S1 tuh SPD banyak banget sih sekarang sih lowongan pekerjaan yang memang harus Emang SPD. sih ada di kantor kayak jadi HRD kan juga bisa. Bisa HRD juga bisa. Sebenarnya nggak hanya HRD aja Sabrina, banyak kok yang lulusan BK tuh. Yang penting kita punya apa? Punya skill. Yang pertama tuh skill aja deh, jangan mikirin SPD cons-nya. Yang penting kita skill kita dulu aja lah gitu. Karena itu yang ibu lihat dari beberapa klien yang datang ke sini, karena mereka mengeluh seperti itu, jurusannya ini tapi kok saya nggak punya basic, nggak punya skill. Ternyata dia nggak digunain di kantornya, padahal dia S2 tapi dia nggak punya skill gitu. Jadi yang pertama itu memang skill Jadi harus basic ya Bu. harus punya keterampilan yang bisa digunakan di beberapa kantor. Ini nggak harus kantor. Salah satunya nggak harus kantor juga. Salah satunya dengan misalkan Sabrina bisa ikut kursus Excel ya kan, terus bisa ikut kursus mungkin nulis konten. Jadi kan Sabrina nih anak BK, bisa tuh bikin konten kreator tentang ilmu kebekaannya, bisa di share melalui sosial media, mulai konten-konten yang menarik gitu ya. Jadi Sabrina nggak perlu menunjukkan wajah Sabrina, harus tampilan Sabrina, nggak perlu. Yang penting karya Sabrina aja lah, konten-konten asli Sabrina yang udah Sabrina pelajarin, kontennya dipublikasiin. Ya itu salah satu maksudnya nih, salah satu ini loh kelebihan dan juga manfaat dari si BK itu. Jadi nggak hanya serta-merta harus di kantor, harus di TK, bisa seperti itu Sabrina. Banyak loh sekarang yang kayak gitu. Saya pernah lihat itu Instagramnya siapa namanya ya, kalau nggak salah Setio Prihadi atau siapa, dia itu guru BK. Tapi di sosial medianya dia, di Instagramnya dia tuh dia sering banget tuh ngeposting tentang ilmu kebekaan. Dia tuh sebagai konten kreator juga, guru BK juga, nyambi lah ya. Jadi bisa di share ke seluruh sosial media, dari seluruh penjuru dunia pun melihat gitu. Sabrina nggak perlu khawatir lagi. Sabrina udah punya basic nih menghadapi anak-anak kecil, ya kan. Tinggal sekarang mencoba untuk nyemplung lah ya bahasanya, nyemplung ke dunia masyarakat yang kayak anak SMP, SMA kayak gitu. Sabrina, saya lihat sih Sabrina punya pemberani sebenarnya, cuman agak malu dikit ya. Nah tapi kalau udah berani ya udah nyemplung, jalanin aja. Selagi itu baik, kamunya punya mindset yang positif gitu, punya aksi kamu juga ke ranah yang lebih baik, ya itu jalanin aja. Itu kalau menurut ibu ya gitu. Makasih ya Bu atas motivasi yang Ibu berikan pada saya. Iya, sama-sama Sabrina, karena motivasi untuk Sabrina juga motivasi untuk saya sendiri juga. Semoga saya tidak bimbang lagi untuk menentukan karir saya seperti apa untuk kedepannya. Iya, saya harap juga seperti itu ya Sabrina ya. Saya juga udah bersyukur bisa ketemu sama Ibu. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan klien seperti Sabrina.
Sebelumnya makasih banyak ya Sabina ya, semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Thank you. Makasih ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya.